siapa? Siapa dari kami semua? Siap. Kami siap belajar teman-teman sesama. Paling fokus kami bisa dan kami paham. Apa fokus? Melihat, mendengar, sungguh-sungguh fokus. Oke, baiklah. Anak-anakku semua. Ya, bagaimana kabarnya? Baik. Baiklah, hari ini nanti kita akan membuat keyakinan kelas atau kesepakatan Kelas. Apa itu keyakinan kelas, Bu? Nah, Bunda akan beri contoh. Misalnya begini, kalian saat ikut dengan Bapak atau Ibu melintasi jalan raya menggunakan sepeda motor, apakah kalian menggunakan helm? Ya, tadi gak ketilang. Menggunakan helm agar tidak ketilang. Boleh yang lainnya? Helm diletakkan di mana? Di kepala. Kepala. Iya. Untuk apa? Melindungi kepala. Oh, sebagai pelindung supaya apabila jatuh atau apa itu kepala kita terlindung. Yakin menggunakan helm itu bisa melindungi kepala kita? Yakin. Yakin. Oke, baiklah. Nah, seperti itu namanya keyakinan. Nah, semua jadi sebuah keyakinan ketika kita yakin akan suatu hal itu akan membuat kita bagaimana? Lebih aman, lebih tenang. Seperti itu. Lagi contohnya lagi. Kalian ingat pada waktu masa pandemi COVID? Kalian harus menggunakan apa? Kamu mampu nggak bawa masker? Agar tidak tertular. Benar. Agar tidak sakit. Pak, ayo. Kenapa? Kamu kalau biar tidak terkena virus COVID. Boleh kan? Seperti itu. Kamu yakin ketika melindungi diri dengan masker saat dulu pandemi itu akan menjaga kesehatanmu? Yakin? Yakin. Itu. Hari ini nanti kita juga akan membuat keyakinan kelas. Nah, seperti apa? Kamu harus punya keyakinan kelas ini itu harus bagaimana? Impian kita adalah untuk kelas ini. Nah, Bunda akan berikan sticky note. Nanti kalian menyebutkan impian kelas apa yang kalian inginkan. Impian kelas ini. Kamu ingin kelasmu itu seperti apa? Nah, akan dibagikan sticky note-nya. Nanti akan dibagi satu persatu. Oke. Nah, nanti
ada rukun dan kompak. Oke, rukun dan kompak. Kemudian rapi juga di sini. Oke, bertoleransi. Di sini bertoleransi. Ada bertoleransi. Kemudian nyaman dan menyenangkan. Oke. Oke, di sini. Aku lagi, Bu. Nah, ayo. Sekarang akan Bu Guru kategorikan yang pertama. Ada yang menginginkan adalah bersih dan rapi. Satu, bersih dan wangi. Yang kedua, kemudian rapi. Kemudian yang ketiga adalah beriman. Kemudian ada lagi bertoleransi. Kemudian ada rukun dan kompak. Kemudian yang keenam adalah apa lagi ini? Nyaman dan menyenangkan. Nah, oke, baiklah. Ini adalah impian kelasnya. Bersih, rapi, wangi, bertoleransi, rukun dan kompak, nyaman dan menyenangkan. Nah, kalau supaya kelas kita bersih, rapi, wangi, bertoleransi, terus harus bagaimana? Ada cara-cara, ada langkah-langkahnya supaya kelas kita itu bersih, rapi, wangi, rukun, tertib. Seperti itu berarti harus bagaimana? Harus ada langkah-langkahnya. Sekarang yang kedua adalah bagaimana cara kita untuk membuat atau kelas kita menjadi sesuai impian kita. Kamu tuliskan lagi di sticky note-nya. Dan silakan ditulis langkah-langkah atau caranya untuk mewujudkan impian kita dengan cara apa? Supaya kita rapi harus bagaimana? Supaya rukun dan kompak kita harus bagaimana? Itu kalian tuliskan di sticky note, nanti ditempel lagi di sini. Tulis masing-masing. Kamu tadi sudah bertoleransi. Supaya toleransi berarti kamu harus bagaimana? Dan teman harus bagaimana? Nah, supaya kelasnya bersih dan wangi berarti harus bagaimana? Supaya rapi, supaya wangi, kelasmu harus diapakan? Nah, silakan ditulis di sticky note-nya. Supaya bersih wangi harus bagaimana? Kemudian supaya terwujud beriman berarti harus bagaimana? Nah, seperti itu. Ditulisin ke orang, Bu. Ya, yang kedua dituliskan di sticky note. Nanti ditulis ditempel di bawah sini. Apa? Aku tadi sudah menyebutkan rapi pengennya. Menyebutkan lagi bersih, wangi, beriman. Nah, langkahnya bagaimana? Tertib. Nah, ada di sini. Langkahnya bagaimana? Ya. Sudah sekarang dari belakang pintu ya, Mbak Rahma silakan ditempel di belakang pintu.
Melaksanakan tugas. Kemudian ada lagi, kita harus piket. Oke, betul. Supaya bersih piket, merapikan meja dan kursi. Oke, merapikan meja dan kursi. Bagi dulu. Oke, menghormati, saling menghargai. Oke, untuk supaya bersih, wangi dan rapi yaitu melaksanakan piket. Melaksanakan piket. Yang ketiga, apa ini? Menghormati dan menghargai supaya rukun tadi, kompak juga. Kemudian bertoleransi berarti harus saling menghormati dan menghargai. Oke. Ada lagi yaitu menghormati supaya disiplin berarti harus bagaimana? Hadir tepat waktu. Hadir tepat waktu. Oke, boleh. Hadir tepat waktu. Apa lagi? Menghormati, biar rukun, biar Menghormati orang tua. kemudian melaksanakan tiket kelas. Oke, baiklah. Ya, untuk mewujudkan impian kelas tadi kamu sudah menyebutkan melaksanakan 5S, melaksanakan piket, saling menghormati dan menghargai, serta hadir tepat waktu. Oke, sekarang nilai kebajikan. Nilai kebajikan itu nilai kebaikan. Nah, itu kira-kira apa? Kalau hadir tepat waktu berarti apa nilai kebajikan ini? Disiplin, betul, Naina. Nah, nanti di dalam kesepakatan kelas kita, ini adalah nilai kebajikannya adalah disiplin. Disiplin apa ya? Disiplin waktu. Nah, kemudian lagi kalau saling menghormati dan menghargai itu adalah kegiatan supaya rukun dan kompak. Oke, baiklah. Kemudian menerapkan budaya 5S. Itu juga sama. Itu untuk sikap kita menghargai dan menghormati seperti itu. Kemudian kalau melaksanakan piket bagaimana? Kalau kita melaksanakan piket harus dengan tanggung jawab. Nilai kebajikannya adalah yaitu tanggung jawab. Dengan tanggung jawab melaksanakan piket atau menjaga kebersihan kelas seperti itu. Oke, kita tuangkan dalam keyakinan kelas ya, apa yang sudah kita bahas bersama tadi. Kita akan tempelkan di sini. Nah, keyakinan kelas kita yaitu di sini ditulis keyakinan kelas. Yang pertama tadi bertanggung jawab untuk melaksanakan piket. Ya, bertanggung jawab melaksanakan bertanggung jawab melaksanakan piket. Yang kedua yaitu apa? Saling menghormati dan menghargai. Kepada siapa? Kepada warga kelas, baik teman maupun guru. Saling menghormati dan menghargai. Menghormati
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala yusrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Wironangan 1, yang kami hormati narasumber diseminasi budaya positif Ibu Ani Sunarti SPD, yang kami banggakan Bapak, Ibu, Dewan Guru, dan tenaga kependidikan semuanya. Puji syukur Alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada siang hari ini kita dapat hadir berkumpul bersama dalam kegiatan sosialisasi budaya positif CGP Angkatan 9 Kabupaten Sukoharjo. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah memberikan syafaatnya bagi kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak, Ibu, guru hadirin yang kami hormati, karena padatnya acara pada siang hari ini, maka izinkanlah saya membacakan susunan acara. Susunan acara sebagai berikut, yaitu yang pertama diawali dengan pembukaan, acara kedua doa, acara yang ketiga yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya, acara yang keempat sambutan kepala sekolah, acara kelima inti acara diseminasi, acara yang keenam yaitu tanya jawab dan umpan balik, kemudian acara yang terakhir yaitu penutup. Untuk acara yang pertama yaitu pembukaan, marilah kita mulai acara pada siang hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara diseminasi pada siang hari ini berjalan dengan lancar tanpa gangguan suatu apapun. Untuk acara yang kedua yaitu adalah doa. Marilah sebelum kita mulai acara diseminasi pada siang hari ini, kita membaca doa bersama-sama dalam hati sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa kami persilakan. Berdoa selesai. Untuk acara yang ketiga, menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Mumpuni Tri Rezeki. Hadirin kami mohon untuk berdiri. Ibuku
acara yang keempat yaitu sambutan dari Ibu Kepala Sekolah. Kami untuk Ibu Kepala Sekolah, Ibu Sri Hastuti SPD SD, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Febri yang telah memberikan waktu untuk sambutan hari ini, dan saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Ani Sunati SPD yang telah menjadi narasumber tentang aksi nyatanya diseminasi budaya positif. Dan tidak lupa kepada Bapak Ibu guru semuanya, saya ucapkan terima kasih telah hadir pada hari ini. Dan yang saya hormati semuanya, kita tidak selalu mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana di siang hari ini kita telah diberikan kesehatan, kesempatan, sehingga bisa hadir dengan selamat dan sehat di siang hari ini. Dan kita hadirkan selalu kita hadirkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang mana akan kita nantikan syafaatnya di kemudian hari. Untuk yang pertama, saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Ani Sunati yang pada kesempatan hari ini untuk memberikan sambutan yang telah melaksanakan kegiatan satu persatu dari urutan kegiatan CGV yang telah dilaksanakan, yang dimulai pada bulan Agustus, yang mana sudah kurang lebih 2,5 bulan telah melaksanakan tugas sebagai calon guru penggerak. Dan itu tidak mudah Bapak Ibu guru. Mudah-mudahan Ibu Ani Sunati SPD diberikan kesehatan lancar sampai selesai. Dan bagi Bapak Ibu guru yang lain, mudah-mudahan besok bisa mengikuti jejak Ibu Ani Sunati sebagai guru penggerak. Untuk selanjutnya, untuk pada hari ini melaksanakan aksi nyata yaitu modul 1.4 tentang diseminasi budaya positif. Pada dasarnya, pembentukan karakter membutuhkan proses yang lama dan panjang, serta butuh konsistensi dari orang-orang yang di sekitarnya. Jadi pendidikan karakter itu penting sekali Bapak Ibu. Pendidikan karakter pun dinilai paling efektif bila dipupuk dari saat anak-anak kelas 1 sampai kelas 6 dan di lingkungan sekolah. Sebagai salah satu lembaga yang punya kepentingan, sekali lagi, di sekolah itu sebagai salah satu lembaga yang punya kepentingan dalam pembentukan karakter anak, perlu membangun budaya positif. Budaya positif sekolah ini berisi kebiasaan yang disepakati bersama Bapak Ibu. Jadi kita harus sepakat, harus menentukan apa yang harus kita lakukan, dan nanti akan dijelaskan satu persatu oleh Ibu Ani Sunati. Di antara lain nanti ada 5 gerakan literasi yang positif. Sepertinya contohnya gerakan literasi sekolah, yaitu untuk menumbuhkan sikap kritis bagi anak sekolah. Yang kedua contohnya adalah kegiatan ekstrakurikuler, dapat menumbuhkan sikap mandiri, gotong royong, kekompakan, dan disiplin. Yang selanjutnya yang ketiga adalah kegiatan pembiasaan awal dan akhir proses pembelajaran. Bapak Ibu semuanya sudah melaksanakan kegiatan di awal sebelum masuk sekolah, contohnya seperti kita memberikan salam kepada anak-anak, memberikan senyum, menyapa, dan lain sebagainya. Yang keempat adalah memberikan dan membiasakan perilaku baik bersifat spontan, seperti anak-anak kalau ada tamu atau misalnya ada orang tua yang
mau lewat mengatakan permisi itu sudah salah satunya membicarakan perilaku yang baik bersifat positif. Kemudian yang kelima adalah menetapkan tata tertib sekolah. Ya di sini sebelum dimulai tahun pelajaran baru, Bapak Ibu semuanya sudah menetapkan tata tertib dan dilaksanakan oleh anak-anak dan keluarga sekolah yang lainnya. Nah, saya mengapresiasi yang kepada Bapak Ibu Ani Sunarti yang mana memotivasi kegiatan ini, dan mudah-mudahan Bapak Ibu guru selalu besok tahun depan semuanya bisa melanjutkan seperti Bu Ani dan sebagai calon guru penggerak dan membawa kemajuan di SD Wironanggan 1. Nah, itu saja dari saya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Sri Hastuti atas sambutannya. Mari kita berikan aplaus untuk Ibu Hastuti. Menginjak acara yang berikutnya yaitu inti acara. Bagaimana Ibu, Bapak Ibu ini masih semangat? Semangat ya, walaupun suhunya panas seperti ini. Sudah dicek tadi suhunya? Setiap saat ngecek suhu gitu. Ya, baiklah, sebelum masuk kepada inti acara, bolehkah saya membacakan pantun sedikit? Siang hari minum air kelapa, rasanya segar bikin gembira. Kita di sini sudah berjumpa, menantikan acara yang istimewa. Mari kita sambut penyampaian diseminasi oleh Ibu Ani Sunarti SPD. Waktu dan tempat kami persilakan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktu kepada saya. Kemudian tak lupa saya ucapkan terima kasih pula kepada Ibu Kepala Sekolah dan teman-teman semuanya, Bapak Ibu Guru serta tenaga pendidikan yang telah membantu saya, yaitu dalam kegiatan diseminasi budaya positif. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang terhormat Kepala Sekolah SD Negeri Wironanggan 1, Ibu Sri Hastuti SPD, yang saya sayangi dan saya banggakan, rekan-rekan guru dan tenaga pendidikan baik dari SD Wironanggan 1 dan SD Wironanggan 2. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat sempat dan juga nikmat sehat kepada kita semua, sehingga Bapak Ibu guru dapat menghadiri kegiatan saya, yaitu untuk tugas aksi nyata 1.4 diseminasi budaya positif. Salam dan sholawat semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir. Bapak Ibu semuanya, di sini mungkin kalau bahasa diseminasi terlalu tinggi ya. Ini saya akan sharing saja, pengalaman saya dalam mempelajari modul 1.4 tentang budaya positif. Nah, konsep dari budaya positif ini ada 6 Bapak Ibu, yaitu yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, berkaitan dengan teori motivasi, hukuman, penghargaan, restitusi. Kemudian konsep yang ketiga yaitu tentang keyakinan kelas. Konsep yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Konsep yang kelima yaitu posisi kontrol.
Yang terakhir yaitu tentang segitiga restitusi. Menuju ke konsep yang pertama, yaitu tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, sebelumnya saya ingin bertanya dulu dengan Bapak Ibu semua. Apakah Bapak Ibu setuju dengan pernyataan tersebut? Nomor 1, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju napa mboten Bapak Ibu? Hukuman itu dapat mendisiplinkan anak. Setuju? Yang setuju angkat jari. Yang tidak setuju? Oh, setuju semua. Oke, nomor 2. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju napa mboten? Setuju. Oke. Yang ketiga, memberi penghargaan baik dalam bentuk reward hadiah atau ujian dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju Bapak Ibu? Setuju mboten? Setuju? Semua setuju? Oke, baiklah. Lanjut Pak Mutakin. Nah, perubahan paradigma. Kita semua akan mengalami perubahan paradigma setelah nanti kita bahas semuanya nih. Kegiatan kepalan tangan yang pertama, Bapak Ibu menyobek secari kertas kecil, kemudian ditulis benda atau sesuatu yang sangat berharga. Boleh, suami boleh, emas boleh, apa yang berharga bagi Anda, ya. Kemudian digenggam. Kita buat kepalan tangan. Kertas itu digenggam di kepalan tangan. Teman Anda salah satu mencoba dengan sekuat tenaga untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. Mungkin dengan membujuk, mengancam, menghardik, menyuap atau merayu. Nah, kira-kira dapat apa tidak teman tadi membuka kepalan tangan kita? Apa yang terjadi? Bagaimana Bapak Ibu, kira-kira jenengan serahkan barang berharga itu atau tidak? Tidak. Oke, baiklah. Nah, itu semua berkaitan dengan kontrol, ilusi, sebuah paradigma dari kontrol. Siapa yang dapat mengontrol diri kita? Diri kita sendiri. Kita tidak dapat mengontrol orang lain agar memberikan apa tadi barang berharga yang kita punya. Nah, seperti itu juga dengan murid kita. Perubahan paradigma dari teori kontrol yaitu hanya sebuah ilusi. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Bapak Ibu yakin bahwa Bapak Ibu guru bisa mengontrol murid Bapak Ibu? Tidak bisa. Dalam satu kelas saja mesti ada siswa yang tidak dapat kita kontrol. Karena memang itu sebuah ilusi Bapak Ibu. Itu hanya fata morgana. Kalau kita merasa yakin, aku bisa mengontrol muridku, itu sebenarnya hanya sebuah ilusi. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Itu juga hanya sebuah ilusi Bapak Ibu. Ketika kita menyalahkan atau kita membuat kritik pedas, itu ternyata bagaimana? Tidak dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Nah, seperti tadi, pemberian penghargaan, pemberian hukuman itu tidak efektif. Karena itu hanya ada pada jangka pendek saja. Tidak dari keyakinan diri sendiri. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa, itu pun juga tidak bisa. Dalam sebuah komunitas kita tidak bisa memaksa orang lain. Yang dapat mengontrol adalah diri kita sendiri. Nah, perubahan paradigma stimulus respon dengan teori kontrol. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Berdasarkan stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tetapi dengan teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kita tidak bisa mengubah orang lain agar berpandangan sama dengan kita. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, terutama kepada murid kita. Ketika murid
melakukan sebuah kesalahan, kita memandang itu adalah sebuah keburukan. Tetapi dalam teori kontrol, semua perilaku yang dilakukan oleh murid kita pasti memiliki tujuan. Kemudian di teori stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Dalam teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Begitu juga saya bisa mengontrol orang lain. Tidak bisa. Kita tidak bisa mengontrol orang lain. Terutama murid-murid kita. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Di dalam teori stimulus respon, ketika bujukan gagal itu ada pemaksaan. Tetapi dalam teori kontrol, adanya kolaborasi dan konsensus atau perjanjian, menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian dalam stimulus respon, itu model berpikirnya menang kalah. Ketika bisa mengontrol, maka dikatakan menang. Pihak yang dapat dikontrol kalah. Dalam teori kontrol, model berpikirnya adalah sama-sama menang. Menang, seperti itu. Lanjut Pak. Nah, kemudian apa itu makna disiplin? Disiplin berasal dari bahasa Latin, yaitu disiplina yang artinya adalah belajar. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun, yang sudah kita kenal di dalam budaya kita, disiplin itu telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan oleh seseorang pada orang lain di mana untuk mendapatkan kepatuhan. Dan kecenderungan umumnya yaitu menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai ataupun pada pencapaian suatu tujuan mulia. Terkadang sering sekali kita menaati sebuah aturan untuk kata disiplin. Tepat waktu untuk apa? Berangkat ke sekolah harus tepat waktu sebelum jam 7. Karena apa? Tidak nyamannya, karena takut terlambat dihukum bu guru. Nah, tidak seperti itu, tapi lebih dari ke menghargai diri kita sendiri. Seperti itu. Nah, seperti ini untuk disiplin positif didukung dengan teori kontrol dari Dr. William Glasser. Berkaitan dengan banyak sekali teori motivasi, kemudian kebutuhan dasar, nanti akan kita bahas satu persatu. Lanjut kamu. Oke. Yang kedua yaitu nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal. Apa itu nilai-nilai kebajikan universal? Nilai-nilai kebajikan adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu, di mana nilai itu bersifat universal dan dalam lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Dikatakan lagi bahwa setiap perilaku atau perbuatan itu pasti memiliki suatu tujuan, baik itu kekeliruan maupun sebuah kesalahan untuk murid. Dengan mengaitkan nilai kebajikan yang diyakini oleh seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Adapun nilai-nilai kebajikan itu apa saja? Di dalam setiap anak Indonesia, kita kenal dengan nilai-nilai atau dimensi yang ada dalam profil pelajar Pancasila. Ada berapa dimensi Bapak Ibu? Salah 1, 4, 2, 5 dimensi dalam profil pelajar Pancasila? Ada 6? Nggih, ada 6 nggih. Oke. Kita sebutkan satu persatu ya Bu, dari 6 tersebut dengan nyanyian nih Bu, seperti biasanya itu. 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis.
motivasi, hukuman, penghargaan, serta restitusi. Teori motivasi ada motivasi eksternal dan motivasi internal. Yang berkaitan dengan motivasi eksternal, yang pertama, biasanya orang berperilaku atau melakukan segala sesuatu itu pasti ada motivasinya. Yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Seperti yang setiap hari kita kerjakan. Ada yang memiliki beberapa motivasi eksternal dan ada yang memiliki motivasi internal. Dalam motivasi eksternal, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Itu termasuk motivasi eksternal. Piye ya, engko yen aku ki kerja makate kuwi awan. Nah, seperti itu. Hanya untuk mendapatkan sebuah penghargaan ataupun agar tidak mendapatkan hukuman. Jadi untuk menghindari ketidaknyamanan. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau sebuah institusi. Apa ya yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Itu juga termasuk sebuah motivasi eksternal. Bukan motivasi dari dalam diri. Kemudian yang ketiga, motivasi untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Itu nanti yang akan membentuk tujuan dari disiplin positif yang merupakan motivasi internal dari dalam diri kita sendiri. Aku kerja mangkat isuk mergane untuk diri kita sendiri, menghargai diri kita sendiri, seperti itu. Jadi teori motivasi perilaku manusia yaitu diarahkan ke dalam motivasi internal. Sama nanti kita bentuk anak-anak kita, mereka memiliki motivasi internal, bukan dari sebuah hukuman, penghargaan atau yang lainnya. Dihukum oleh penghargaan. Kok dihukum oleh penghargaan? Bagaimana ini maksudnya, Ibu? Nanti kalau kita memberi penghargaan kepada anak tadi boleh enggak, Ibu? Tadi setuju gitu ya. Semuanya setuju ya. Sebenarnya dalam pemberian penghargaan itu boleh, tetapi bagaimana pemberiannya? Itu diberikan tidak dalam jangka waktu yang cepat. Nah, seperti itu. Karena apa? Ketika kita memberikan sebuah penghargaan kepada anak, itu justru akan mematikan kreativitas anak. Anak selalu akan beranggapan, anak lain kok hadiah dari bu guru, sehingga akan mematikan kreativitasnya. Nah, kumpul yang lalu untuk hadiah ini, nah seperti itu. Kenapa kok dihukum oleh penghargaan? Karena yang pertama, adanya pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Itu nanti akan berpengaruh dengan motivasinya, tetapi hanya jangka pendek. Ketika tidak diberi hadiah, mereka tidak akan berusaha lebih. Itu yang dinamakan mematikan kreativitas. Penghargaan itu sebenarnya menghukum. Kemudian penghargaan itu mengurangi ketepatan dan tidak efektif untuk meningkatkan motivasi intrinsik. Jadi penghargaan tidak efektif untuk meningkatkan motivasi intrinsik. Dan penghargaan pun juga bisa merusak hubungan. Penghargaan juga dapat menurunkan kualitas, dapat mematikan kreativitas, dan penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Ya, sekarang ke tindakan guru. Apakah itu disebut hukuman atau konsekuensi, Bapak Ibu? Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir, itu merupakan hukuman atau konsekuensi?
sudah menjadi kesepakatan guru dengan siswa. Jadi misalkan si anak itu terlambat, itu ada konsekuensinya. Terima kasih Bu Lili. Lanjut Mas Takin. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ya zaman dulu sekali ya Bu, saya pernah merasakan itu. Tidak mengerjakan PR kemudian diminta untuk mencatat. Saya juga pernah menerapkan kepada murid saya seperti itu. Mencatat 100 kali saya tidak akan terlambat lagi, sampai bukunya berlembar-lembar tulisannya saya tidak akan terlambat lagi, seperti itu. Itu termasuk hukuman atau konsekuensi. Konsekuensi. Kemudian selanjutnya murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Tapi aku bingung ya, hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke, lanjut. Kamu sakit. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Oke, lanjut. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Lanjut kamu. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Kenapa kamu dihadirkan jawabannya? Lanjutnya, ada jawabannya. Lagi. Oke. Seperti ini Bapak Ibu jawabannya. Iya. Mencatat 100 kali adalah hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket, hukuman. Murid diminta untuk push up, iya hukuman. Menggantikan kertas tugas, konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja, konsekuensi. Murid disuruh tidak menggunakan sepatu, hukuman. Lari mengelilingi lapangan, konsekuensi. Nah, ini Bapak Ibu yang membedakan antara hukuman dan konsekuensi. Nah, hukuman itu adalah sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Sebenarnya ketika kita memberikan hukuman kepada murid kita, itu sebenarnya murid kita adalah kesakitan. Kesakitan sekali Bapak Ibu. Nah, karena apa? Bisa membuat sakit anak dalam hal fisik maupun mentalnya, hatinya. Bisa juga dalam jangka waktu yang lama. Dan justru murid itu akan lebih membenci adanya kedisiplinan. Nah, seperti itu. Kalau di konsekuensi adalah sesuatu yang harus terjadi biasanya karena diawali dengan kesepakatan. Dan membuat anak merasa tidak nyaman tapi hanya dalam jangka waktu yang pendek. Nah, kemudian dengan konsekuensi anak itu juga akan lebih menghargai adanya kedisiplinan. Kalau hukuman sifatnya bagaimana? Sifatnya paksaan. Karena biasanya itu pasti dari gurunya yang memberikan sebuah hukuman. Murid mau tidak mau menerima hukuman dari gurunya. Kemudian selain itu, hukuman itu merupakan konsep diri yang buruk dibanding dengan konsekuensi. Konsekuensi itu merupakan konsep diri yang baik. Nah, terus kalau semakin sering dihukum, maka nanti anak itu justru akan belajar untuk menyembunyikan sebuah kesalahan. Nah, seperti itu. Karena apa? Karena bisa marah, bisa dengan rasa bersalah atau merasa malu, merasa tidak dihargai, seperti itu. Dengan konsekuensi di mana anak itu akan belajar untuk mentaati kesepakatan ataupun aturan. Jadi dengan konsekuensi itu biasanya anak hanya kehilangan hak, sedikit tidak nyaman, dan hanya diasingkan dalam waktu yang sementara atau pendek. Seperti itu.
itu. Nah, ini garis antara identitas gagal dan identitas sukses, Bapak Ibu. Yang disebut disiplin di situ dimasuk garis adalah konsekuensi dan restitusi. Kita nanti akan mengenal satu lagi dengan nama restitusi. Yang pertama identitas gagal, yaitu sebuah hukuman. Karena hukuman adalah sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi. Di mana hukuman itu pasti sangat tidak nyaman untuk murid ataupun anak-anak dalam jangka waktu yang panjang atau dalam jangka waktu yang lama. Kemudian selain itu tentunya murid atau anak akan tersakiti, yang akan meningkatkan sifat yang agresifnya lebih meningkat. Biasanya yang ngeyel ya ditambah ngeyel banget ketika kita sering memberikan hukuman begitu. Nah, kemudian biasanya peraturannya itu tertulisnya bagaimana? Kamu harus kamu harus tidak boleh seperti itu. Ya, sehingga menyebabkan murid-murid akan lebih membenci dengan adanya sebuah peraturan. Kalau dengan konsekuensi dan restitusi bagaimana? Identitas suksesnya kalau konsekuensi adalah netral. Tapi kalau restitusi itu adalah positif, disiplin positif. Nah, kalau untuk restitusi itu adalah sebuah pilihan. Nanti kita tawarkan ke murid yang melakukan sebuah kekeliruan maupun kesalahan, di mana fungsinya untuk menguatkan murid dalam jangka waktu yang panjang. Karena apa? Karena nanti murid akan mendapatkan penguatan setelah kita melaksanakan restitusi. Dan murid juga akan belajar bertanggung jawab untuk perilakunya dan masalahnya pun juga akan terselesaikan. Nah, biasanya untuk restitusi itu membutuhkan beberapa tahap. Nanti kita bahas di restitusi. Kemudian kita akan menanyakan, apa yang kamu yakini? Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Oleh karena itu ketika kita melakukan sebuah percakapan dari hati ke hati, murid akan lebih menghormati dirinya sendiri dan juga menghormati orang lain. Nah, ini Bapak Ibu, restitusi. Apa toh itu restitusi? Jadi kita tinggalkan hukuman, konsekuensi kita menuju ke restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka itu bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka. Kita mencarikan solusi bagi mereka dan membantu murid untuk berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi terbentuknya dari motivasi intrinsik dari dalam diri murid tersebut. Nah, ini ciri-cirinya Bapak Ibu, ciri-ciri dari restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan yang sudah dibuat, tetapi untuk belajar dari sebuah kesalahan. Yang kedua, dapat memperbaiki hubungan. Dan restitusi itu bersifat tawaran, bukan paksaan. Restitusi juga menuntut untuk melihat ke dalam diri dan mencari kebutuhan dasar apa yang mendasari tindakan tersebut. Dan restitusi diri itu adalah cara yang paling baik, berfokus pada karakternya, bukan pada tindakannya. Dan restitusi itu mencari solusi dari permasalahan anak dan mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya, kembali ke komunitasnya. Oke, sekarang ke keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Bapak Ibu semuanya sudah mempunyai kesepakatan kelas di kelasnya masing-masing? Atau masih berwujud peraturan? Siswa dilarang gaduh, siswa dilarang
bila mengendarai kendaraan roda 2. Kenapa Bapak Ibu? Yang Bapak Ibu yakini, kenapa kalau kita naik sepeda motor harus menggunakan helm? Agar apa? Agar selamat. Tidak ditilang. Boleh ya. Kita punya keyakinan nggak seperti itu? Punya keyakinan kalau naik sepeda motor ini nganggo helm mergo ini. Alasannya itu gini. Alasannya untuk perlindungan diri terutama pada kepala. Nah, seperti itu. Peraturannya kan berbunyinya menggunakan helm saat mengendara. Tapi kita harus punya keyakinan sendiri dulu. Memang kita harus menggunakan helm itu kenapa? Ya karena kita punya alasan seperti itu. Jadi kita harus menimbulkan keyakinan diri dulu. Tidak hanya sebatas kudu helm, helm kok enggak ditilang Pak Polisi. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak saat pandemi COVID? Apa karena hanya peraturan pemerintah kudu masker? Atau kita punya keyakinan sendiri Bu di dalam hati kita supaya apa Bu? Tidak tertular. Dan ketularan biar sehat. Nah, seperti itu. Itu ya Bu, sudah ada gambaran untuk membedakan bahwa ketika kita menggunakan masker, memang kita pengen terhindar dari COVID. Bukan hanya pokoknya saran pemerintah kon masker. Nah, seperti itu. Jadi dari keyakinan kita sendiri. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Apa agar tidak dihukum atau agar apa? Untuk menghargai diri kita sendiri. Kalau ketika kita mempunyai keyakinan aku harus menghargai waktu untuk diriku sendiri, itu akan terbentuk namanya keyakinan, bukan hanya sebuah peraturan. Di mana hal itu untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan yang lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian sebuah peraturan. Itu adanya keyakinan kelas. Di sini ada bedanya antara peraturan dan keyakinan kelas Bapak Ibu. Kalau peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Itu peraturan. Kalau keyakinan kelas bagaimana? Untuk mengajarkan siswa-siswi kita bertanggung jawab. Nah, seperti itu. Kemudian ada peraturan lagi, dilarang mengganggu orang lain. Tapi dalam keyakinan kelas artinya kita mempunyai keyakinan untuk apa? Untuk menghormati orang lain. Kalimatnya lebih positif nih Bapak Ibu ketimbangan dari peraturan. Nah, kalimat dari keyakinan kelas lebih positif. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Itu merupakan sebuah komitmen dan menghormati orang lain, menghormati guru dan juga teman. Lanjut. Dilarang menggunakan kekerasan, dilarang menggunakan narkoba. Dalam keyakinan kelas dilarang menggunakan narkoba. Berarti artinya di situ kita untuk apa? Dalam hal kesehatan. Gunakan masker sama kesehatan, keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor. Itu untuk keselamatan dan keamanan. Bisa diganti dengan kalimat positif. Jangan berlari di kelas atau koridor. Berarti harus berjalan di koridor. Seperti itu. Ya, karena kalau berkaitan dengan jangan, dilarang, kita tidak boleh menggunakan kata-kata itu untuk dalam sebuah peraturan. Nah, posisinya di situ Bapak Ibu antara peraturan kelas dengan keyakinan kelas, lingkungan positif dan budaya positif. Peraturan kelas itu lingkupnya lingkup paling kecil. Nah, kemudian disusul dengan keyakinan kelas akan membentuk lingkungan yang positif. Kalau lingkungan sudah positif, akan terwujudnya budaya positif. Selanjutnya, konsep selanjutnya yaitu kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia ada berapa itu Bapak Ibu? Ada 5. Begitu juga dengan kebutuhan murid kita. Sama
juga manusia nih Bapak Ibu semua. Kebutuhan yang pertama yaitu kebutuhan bertahan hidup atau survival. Kebutuhan bertahan hidup meliputi apa saja? Kebutuhan fisiologis, kebutuhan biologis, dan kebutuhan keamanan. Kebutuhan fisiologis yaitu tentang sandang, pangan, papan, seperti itu. Kemudian yang kedua ada kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, love and belonging. Kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima itu sangat-sangat dibutuhkan oleh murid kita. Kemudian ada kebutuhan freedom, kebebasan, ada kebutuhan kesenangan atau fun, dan ada kebutuhan penguasaan atau power. Di sini saya akan sajikan dalam sebuah kasus. Nah, ini ada kasus Bapak Ibu. Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Kita tolak dari kebutuhan dasarnya Mas Doni dulu. Nah, kira-kira Mas Doni kuwi kenapa kok seperti itu? Itu hubungannya dengan kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. Nah, tentunya Ibu Guru akan memanggil Mas Doni dan ditanya. Ketika Mas Doni jawabannya karena lapar dan orang tua tidak membawakan bekal makan siang, berarti Mas Doni kekurangan kebutuhan dasar apa Bapak Ibu? Pangan, maksudnya dalam kebutuhan dasar? Iya, untuk bertahan hidup. Nah, terkadang kita tidak mikir sampai situ. Gur, ya rugi ngene kancane, nah wes, jadi ngene kancane ngopo? Nah, seperti itu ya kita. Nggak boleh seperti itu. Nah, seperti itu. Padahal sebenarnya dia untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Nah, seperti itu. Yang kedua, apabila Doni alasannya adalah ketika mengambil bekal teman, dia merasa senang. Karena apa? Temannya jadi memperhatikan. Nah, wah, Doni koncone nesu laporan kalau Bu Guru. Bu Doni nakal, misalnya seperti itu. Nah, berarti kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi oleh Doni apa? Pengen perhatian, pengen kasih sayang. Nah, seperti itu. Lagi, nah kalau jawabannya Doni, dia merasa hebat karena teman-temannya takut dan menuruti keinginannya. Wah, ini berarti si Doni itu kebutuhan dasar akan penguasaan. Aku menangan, aku pasti kabeh karo aku. Nah, seperti itu. Itu untuk berusaha memenuhi kebutuhannya atas dasar kekuasaan. Nah, lagi, apabila jawaban Doni, dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya dari rumah, lawe telur ceplok terus Senin sampai Sabtu. Nah, dia bosan. Sehingga bagaimana? Dia pengen mencoba makanan teman-teman yang beraneka ragam. Berarti dia sebenarnya ingin memenuhi kebutuhan kebebasan. Seperti itu. Kemudian Doni menjawab bila ia melakukan karena iseng. Dan dia senang melihat teman-temannya itu pada sedih, nah, seperti itu. Dia melihat ekspresi teman-temannya itu yang menurutnya Doni lucu. Berarti bagaimana? Dia berusaha untuk memenuhi kebutuhannya, yaitu kebutuhan tentang fun atau kesenangan. Nah, itu berkaitan dengan kebutuhan dasar manusia yang kita tolak dari anak didik murid kita. Seperti itu. Sebenarnya semua ada tujuannya Bapak Ibu. Ketika anak-anak melakukan sebuah pelanggaran, melakukan sebuah kesalahan,
sebagai pemantau dan sebagai manajer. Bagaimana posisi guru ketika menjadi seorang penghukum? Itu merupakan identitas gagal ini. Itu sebuah hal yang negatif, yaitu seperti ini, guru berbuat biasanya menghardik atau menunjuk-nunjuk siswa, menyindir dan sebagainya. Biasanya berkata seperti ini, kalau kamu tidak anteng, awas ya, nanti keluar dari kelas. Nah, seperti itu. Saya pernah Bapak Ibu menjadi posisi sebagai penghukum. Dan sering sekali dulu ketika saya belum paham dan belum mudeng adanya posisi kontrol, itu sering sekali melakukannya. Kemudian hasilnya bagaimana? Biasanya anak akan memberontak, bahkan menyalahkan orang lain, atau seringkali justru malah berbohong. Kaitan dengan dunia berkualitas bagaimana? Dapat meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Rak seneng guru galak misalnya. Kemudian dampak pada murid bagaimana? Murid itu pasti akan mengulangi kesalahannya ketika kita berperan sebagai penghukum. Kemudian membuat orang merasa bersalah. Biasanya dengan berceramah dan mengatakan kata-kata, seharusnya kamu tuh ini loh deh. Kemudian ibu kecewa dengan sikapmu, jadi toh. Nah, seperti itu. Kamu seharusnya sudah tahu, ibu tuh lelah sekali, kesel lah ngomong kata kowe, stres aku. Nah, seperti itu. Nah, jadi muridnya jadi mikir, jadi merasa bersalah dengan gurunya, seperti itu. Biasanya bagaimana hasilnya? Murid juga akan sering berbohong, menyangkal, menyembunyikan, seperti itu. Sama ya, jadi sehingga murid akan berkata, maafkan saya Bu, seperti itu. Terus merasa rendah diri. Sebenarnya itu kita keliru, kita membuat murid kita menjadi orang yang bersalah. Kemudian identitas yang berhasil atau sukses dimulai dari teman dan pemantau. Nah, tetapi nanti teman dan pemantau itu juga akan ada yang lebih tinggi lagi, yaitu kontrol sebagai manajer. Sebagai teman biasanya membuatkan alasan untuk muridnya. Ayolah lakukan demi ibu. Kamu bisa nggak tertib untuk ibu? Seperti itu. Seperti teman. Nah, itu sifatnya akan menjadi ketergantungan. Dan biasanya nanti murid itu akan meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting dalam dunia berkualitas. Nah, jadi bapak bu guru kan ya temanku, sehingga menyebabkan seperti itu. Jadi tidak mandiri dan lemah bergantung kepada gurunya. Sebagai pemantau, fungsinya yaitu dia guru menghitung dan mengukur. Jadi apa peraturannya? Terus kita mengawasi. Murid meletakkan guru sebagai peraturan dan hukum di dunia berkualitas. Dan biasanya nanti dampak pada muridnya itu menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Nah, yang paling bagus posisi kontrol yaitu posisi kontrol manajer, di mana guru itu dia akan mengajukan sebuah pertanyaan-pertanyaan. Apa yang kita yakini? Apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Seperti itu. Jadi kita itu bisa menguatkan pribadi anak tersebut. Kemudian murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dan dia dalam dunia yang berkualitas. Sehingga dia nanti akan terbentuk kata-kata, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan ini, seperti itu. Jadi dampak pada murid nanti dapat mengevaluasi diri, bagaimana cara untuk memperbaiki diri. Semua pikiran, kita cuma membuka pikiran anak, membuat keyakinan diri pada anak, seperti itu. Lanjut Pak Menteri. Ini ada pertanyaan Bapak Ibu. Saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira kontrol apa ini? Saya kecewa sekali sama kamu. Nah, kira-kira siapa yang menyatakan? Posisi kontrol apa Bapak Ibu? Lanjut Mas. Posisi kontrol membuat orang merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Nah, posisi kontrol? Lanjut Mas. Menghukum. Nah, kita menghukum.
lakukan demi ibu. Teman, lanjut. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Memantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Kontrol? Manager. Kamu selalu yang paling terakhir. Kamu loh selalu yang paling terakhir. Apa? Penghukum. Yeah. Itu beberapa teknik kontrol. Yang segitiga restitusi ini yang terakhir Bapak Ibu. Nah, sebelum ke konsep dari segitiga restitusi, kemarin saya sudah melaksanakan salah satu penerapan dari segitiga restitusi. Bisa disebarkan musiknya Mas? Di video aja Mas? Oh bisa. Tiba-tiba ada yang terlambat Bapak Ibu murid saya. Terus kok pilih cara mengatasi murid saya yang terlambat itu? Yang paling bawah sampingnya ya, yang video Mas, video call. Jangan Mas, yang satu. Itu segitiga restitusi ya, satu. Oke. Tahap yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Tahap yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Tahap yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan.
restitusi, Bapak Ibu. Kira-kira ketika tadi menurut saya terlambat, kemudian saya telat, cukup, saya nulis ping 100. Nah, dengan kita menerapkan restitusi segitiga restitusi tadi, kira-kira lebih masuk yang mana Bapak Ibu di hati anak? Kemarin-kemarin sih saya masih getam-getam ketika anak. Sekarang sabar. Ada segitiga restitusi, ya, seperti itu. Ya. Nah, seperti ini Bapak Ibu, segitiga restitusi itu terdapat 3 tahap, yaitu tahapan yang pertama, yang tadi yaitu menstabilkan identitas. Nah, kita stabilkan dulu identitas anak. Nah, ketika anak melakukan sebuah kesalahan, nah, itu kita jangan terburu-buru untuk menghukumnya, tapi kita stabilkan dulu. Karena apa? Setiap orang itu pasti pernah melakukan sebuah kesalahan, dan kamu, muridku kesayangan, itu bukan satu-satunya orang yang melakukan kesalahan seperti itu. Kemudian setelah itu kita lakukan validasi kebutuhan. Validasi kebutuhan bagaimana? Kamu tentu punya alasan mengapa kok kamu melakukan itu. Ternyata tadi terlambat gara-gara malamnya main HP dan nonton TV. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Seperti itu. Kemudian menanyakan keyakinan. Nilai apa yang telah kita sepakati di dalam kelas? Kita punya nilai kesepakatan kelas, di mana itu antara guru dan murid. Kita buat seperti itu. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, itu untuk menanyakan keyakinan. Biar anak sendiri yang menjawab. Kamu pengen piye? Dan orang terlambat mungkin kamu kudu piye? Biar anak sendiri. Seperti itu. Lanjut Pak Mu. Nah, seperti ini kegiatannya Bu dalam menstabilkan identitas. Nah, untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah supaya menjadi positif terhadap dirinya, kita memberikan sebuah stabilitas identitas dulu. Bahwa berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah berbuat salah, dan kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari siapa tahu yang benar maupun yang salah, tapi Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Dan kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus, apakah kamu akan bersikap baik untuk dirimu sendiri? Beberapa kalimat-kalimat pertanyaan untuk menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua, yaitu untuk membantu siswa mengenali basic atau kebutuhan yang ingin dipenuhinya. Tadi dikatakan bahwa setiap tindakan manusia itu tujuannya untuk 5 kebutuhan dasar. Guru berkata, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tolong tambahkan sikap yang baru, sikap yang lain, apa yang baik. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Ketika ada kasus anak memukul, belajar cara lain, tidak dengan cara yang memukul. Bagaimana? Seperti itu. Ditawarkan ke muridnya, tidak dipaksakan oleh kita. Masih? Oke, ini ada contoh penerapan segitiga restitusi lagi, Bapak Ibu. Ini materi terakhir ya, Mas ya. Silakan lewat video. Saat ulangan ini, Bapak Ibu, ada salah satu anak yang sedang mencontek jawaban dari temannya. Bagaimana cara kita menyelesaikan permasalahan anak yang mencontek? Tapi
Susi, Bapak Ibu. Dan yang terakhir, terima kasih. Ya, Bapak Ibu, kiranya sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan saya berharap nanti kita semua, kita bersama dapat menerapkan konsep-konsep dari budaya positif di sekolah kita tercinta ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih atas paparan yang sudah disampaikan oleh Ibu Ani Sunarti sebagai calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Sukoharjo. Tentunya apa yang sudah beliau sampaikan tadi sangat bermanfaat bagi kita semua. Tentunya kita sebagai pengajar anak didik kita. Nah, Bapak Ibu, mungkin dari pemaparan Ibu Ani tadi mengenai budaya positif, pasti dalam benak Bapak Ibu semua ada pertanyaan yang ingin ditanyakan. Mungkin ada yang belum paham atau belum mengerti. Bisa kita sampaikan atau kita tanyakan dalam sesi berikutnya, yaitu sesi tanya jawab dan umpan balik. Akan tetapi sebelum itu Bapak Ibu, kami persilahkan Bapak Ibu semua untuk menikmati hidangan yang sudah kami sajikan di atas meja. Monggo Bapak Ibu, silakan. Monggo Bapak Ibu. Baiklah Bapak Ibu semua, tiba waktunya yaitu menginjak acara selanjutnya, yaitu acara yang ke-6, sesi tanya jawab dan umpan balik. Kami persilakan Bapak Ibu, mungkin ada yang ingin bertanya. Untuk 2 pertanyaan karena waktunya sangat terbatas, ya. Mari silakan. Baiklah, Ibu Nur Kasana, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kesempatannya yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, saya sangat berterima kasih sekali kepada Bu Ani atas perlintasan saya mengikuti destinasi yang Ibu Ani sampaikan, karena sangat bermanfaat sekali untuk saya pribadi. Karena saya baru memahami dan mengerti apa itu yang namanya restitusi, apa yang itu keyakinan kelas. Sebelumnya kan saya belum paham, ya. Jadi tadi diberi pertanyaan itu ya rada ting 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 gitu. Matur sangat ya Bu Ani. Mudah-mudahan nanti ke depannya teman-teman semuanya juga bisa melanjutkan dari apa yang dilaksanakan oleh Ibu Ani SPD. Pertanyaan dari saya kepada Bu Ani, yaitu pengalaman saya sehari-hari, murid saya sering tidak masuk, Bu. Pas masuk saya tanya, ternyata alasannya bangun kesiangan. Tetapi oleh ibunya menyampaikan kepada saya kalau sakit panas. Nah, saya mencoba memberitahu ke murid jika tidak masuk, kami tanya atau alasannya apa adanya. Ibu guru tidak marah, maksudnya saya lebih menghargai kejujuran daripada sebuah alasan yang diberikan. Belajar untuk menjadi jujur dan bertanggung jawab, ya Nak. Yang saya tanyakan, apakah saya salah dengan tindakan yang saya terapkan kepada anak didik saya? Terima kasih, mohon pencerahannya Bu Ani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau langsung dijawab dulu atau ditampung dulu Bu Ani? Saya Langsung dijawab, oke. Monggo. Terima kasih kepada Ibu Nur. Kasus dari Ibu Nur, Bapak Ibu pasti sering sekali mengalami hal itu juga. Tidak masuk sekolah, kemudian oleh ibunya atau bapaknya dengan WA mengatakan sakit panas. Kemudian semua anaknya masuk, ya. Namanya guru itu penyelidik, ya Bapak Ibu. Gak masuk teman-teman. Bu, bangunnya kesiangan. Kok ora cocok? Nah, seperti itu. Lalu bagaimana tadi tindakan Bu Nur tadi? Tidak marah kepada anak didiknya, tidak menghukum. Sudah tepat ya Bapak Ibu, tidak langsung menghukum anaknya. Kemudian bagaimana kita harus menerapkan seperti tadi segitiga
juga restitusi. Kita stabilkan anak. Nah, di situ kan ada tidak adanya koneksi antara jawaban anak dengan orang tua seperti itu. Kita stabilkan anak dulu. Nah, kita buat keyakinan kepada anak. Nah, seperti itu. Kok bangun telat, kenapa? Bangunnya itu kesiangan. Karena apa? Seperti itu. Kita yakinkan anak, kita yakinkan bahwa anak itu tadi bagaimana dia. Yang pertama adalah baik orang tuanya juga tidak jujur. Kita kembalikan lagi ke keyakinan kelas kita. Nah, kita harus menjadi orang yang bagaimana? Yang jujur. Setelah kita tangani si anak dengan menerapkan segitiga restitusi tadi, membuat anak mengerti bahwa kalau besok kamu nggak masuk dan karena kamu kesiangan, ya sudah, bilangnya juga kesiangan. Nah, seperti itu. Kemudian dengan tindakan orang tua bagaimana? Tentu kita harus ada komunikasi dan ada kolaborasi, karena kita tidak bisa bekerja sendiri untuk membentuk anak Bapak Ibu. Ada yang berpengaruh selain sekolah, ada lingkungan dan juga ada keluarga. Tripusan pendidikan, sekolah, keluarga dan juga lingkungan. Kita mau sebaik-baik benar-benar kita membuat anak kita benar-benar menjadi orang yang berdisiplin positif, tetapi ketika lingkungan rumah tidak mendukung, keluarga tidak mendukung, itu tidak akan berhasil. Ya, begitu ya Bu Nur. Jadi tindakan Bu Nur sudah tepat, nanti dikembangkan lagi melalui untuk memecahkan sebuah masalah anak melalui segitiga restitusi. Gitu Bu Nur. Terima kasih atas jawaban dari Ibu Ani. Kami beri kesempatan untuk pertanyaan yang kedua. Monggo Bapak Ibu. Dari Pak Mutaki, monggo. Sedikit pertanyaan untuk Bu Ani berkaitan tentang keyakinan kelas dan kesepakatan kelas. Apakah perbedaannya antara kedua masalah tersebut? Terus menurut saya antara kedua tersebut kan hampir sama, mirip gitu, dikatakan mirip. Terus bagaimana menurut Bu Ani tentang kedua masalah tersebut? Terima kasih. Ya, bisa langsung dijelaskan mengenai perbedaan keyakinan kelas dan kesempatan kelas Bu Ani. Monggo. Ya, terima kasih kepada Pak Mutaki atas pertanyaannya. Ada sebuah kata kesepakatan kelas dan keyakinan kelas. Itu kira-kira sama apa tidak, Bu? Kesepakatan kelas dan keyakinan kelas. Kalau kesepakatan kelas itu kan merupakan namanya kesepakatan antara siapa dengan siapa kalau di kelas, guru dengan siswa. Itu ada sebuah kesepakatan antara guru dengan siswa. Tetapi ujungnya dari sebuah kesepakatan itu nanti ujungnya pada keyakinan ke kelas. Nah, jadi keyakinan kelas itu adalah sebuah keyakinan dari dalam diri masing-masing. Sebuah kelas semua, baik guru maupun murid, nanti yang akan tertuang di dalam kesepakatan kelas. Landasan dari kesepakatan kelas adalah sebuah keyakinan. Nah, jadi di dalam kesepakatan pasti terdapat keyakinan. Yang mendukung adanya kesepakatan adalah sebuah keyakinan. Begitu, Pak Bupati? Sudah cukup membantu jawabannya? Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Ani atas jawabannya, sudah menjelaskan mengenai perbedaan kesepakatan kelas dan keyakinan kelas. Baiklah Bapak Ibu, karena waktu yang sangat terbatas, mohon maaf pertanyaannya hanya bisa 2 saja. Mungkin nanti di lain kesempatan Bapak Ibu bisa menanyakan langsung kepada Bu Ani. Baiklah Bapak Ibu semua, alhamdulillah kita sudah sampai di penghujung acara pada siang hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Ani Sunarti SPD sebagai calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Sukoharjo yang telah memaparkan budaya positif kepada kita semua. Kita bisa mengambil manfaat dari apa yang sudah disampaikan dan kita pasti akan melaksanakannya demi kemajuan
sekolah kita masing-masing ya. Dan apa yang sudah dilakukan Bu Ani pada siang hari ini sangat luar biasa, dan semangat kita sampaikan kepada Bu Ani dalam menempuh pendidikan guru penggerak. Semoga sukses, dan teman-teman semua semoga kita bisa melanjutkan perjuangan Bu Ani juga, nanti semoga kita bisa mengikuti jejak beliau. Baiklah Bapak Ibu semua, tak lupa saya selaku pembawa acara, bila mana ada kesalahan, kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya tutup dengan pantun ya Bapak Ibu. Pak Aris punya burung kenari, burung dijemur sampai sore hari. Cukup sekian sampai di sini. Jika ada kesalahan, mohon dimaklumi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus yang banyak Bapak Ibu.